Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Satria Arman dengan NIM 232342 kelas 5 T IoT A. Kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman jurnal yang telah saya buat. Saya di sini mengambil referensi jurnalnya dari Bayu Bagaskoro, yaitu judulnya dengan pemanfaatan IoT sebagai teknologi terkini di kehidupan masyarakat. Saya sudah merangkumnya di PowerPoint, maka supaya agar durasinya tidak lama, langsung saja saya buka yang telah saya rangkum dan nanti saya akan memberikan kesimpulan dari saya. Oke, latar belakang. Jadi Internet of Things atau IoT berkembang sangat cepat dan telah digunakan di berbagai faktor kehidupan, di berbagai sektor kehidupan. IoT memungkinkan perangkat berkomunikasi satu sama lain melalui internet, mengumpulkan data, memprosesnya, dan menjalankan perintah secara otomatis. IoT memiliki 3 komponen utama, yaitu sensor, gateway, dan cloud. IoT sering dianggap mirip dengan M2M atau bisa dibilang mesin to mesin, namun memiliki lingkup yang lebih luas dan terhubung ke internet sehingga lebih fleksibel. Oke, lanjut di cara kerja IoT. Yang pertama itu sensor mengambil data dari lingkungan, entah itu dia mendeteksi cahaya, gerakan, atau suhu. Lalu yang kedua itu gateway mengirimkan data ke cloud dan dapat mengendalikan perangkat secara otomatis. Yang ketiga, cloud atau server menyimpan, mengolah data, dan menyediakan layanan agar user bisa mengakses serta mengontrol perangkat dari jarak jauh. AI juga mulai banyak digunakan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dari IoT ini, teman-teman. Oke, yang ketiga manfaat IoT itu saya di sini bagi 3. Yang pertama itu ada efisiensi energi. IoT dapat mengatur penggunaan energi secara optimal, mengurangi konsumsi, mencegah pemborosan. Yang kedua itu dia hemat biaya. IoT mengurangi biaya operasional melalui pemantauan otomatis dan pemeliharaan secara real time. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan proses otomatis dan data real time, user atau perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya ada metode penelitian. Dia ini dari jurnal Bayu Bagaskoro tadi, saya melihat penelitiannya menggunakan pengumpulan data kolektif dan kuantitatif melalui jurnal, makalah, website. 4 tahap: metodologi, analisa sistem, perancangan, eksperimen, evaluasi. Penulis juga menggunakan microcontroller seperti Arduino dan simulasi smart home untuk menguji implementasi IoT. Oke, selanjutnya tantangan IoT itu ada, saya bagi jadi 2. Yang pertama itu keamanan dan privasi. Perangkat IoT ini rentan diretas karena banyak yang tidak memiliki keamanan yang kuat. Yang kedua itu regulasi yang lemah. Beberapa negara belum memiliki regulasi IoT yang kuat sehingga implementasi sering terhambat. Selanjutnya ada implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu bisnis, kayak seperti pemantauan mesin, inventaris, dan produktivitas perusahaan secara real time, misalnya industri migas. Yang kedua ini ada di pendidikan, absensi administrasi, perpustakaan, dan manajemen data kampus dilakukan menggunakan IoT. Yang ketiga, kesehatan, pemantauan pasien secara real time, penggunaan robot, AI,
dan alat medis cerdas menggunakan IoT. Oke, jadi saya rangkum di sini ada 3 kesimpulan jurnal. Berdasarkan isi jurnal, penulis menyimpulkan, yang pertama, IoT sangat membantu produktivitas masyarakat dan memberikan manfaat besar di banyak sektor. Contohnya misalnya seperti tadi yang kita sebutkan, IoT juga digunakan di medis, bisnis. Nah, itu dia sangat memberikan manfaat yang besar lah di berbagai di banyak sektor untuk membantu produktivitas masyarakat. Oke, yang kedua itu dia pengguna perlu memahami cara penggunaan IoT. Meskipun perangkat biasanya sudah disertai panduan, tapi kita itu harus mengerti cara penggunaannya. Yang ketiga, masyarakat disarankan terus mempelajari IoT agar pemanfaatannya maksimal, karena teknologi semakin kedepannya menurut saya mungkin makin maju, jadi masyarakat dianjurkan mempelajari IoT. Oke, yang terakhir, ringkasan review dari saya. Ringkasan dari saya itu, jurnal ini membahas konsep, manfaat, tantangan, serta contoh implementasi Internet of Things atau disebut IoT di berbagai sektor kehidupan. Jadi penulis menjelaskan bahwa IoT bekerja dengan sensor, gateway, dan cloud yang memungkinkan otomatisasi data dan efisiensi kerja. Manfaat utama IoT meliputi efisiensi energi, penghematan biaya, dan meningkatkan produktivitas. Penulis juga mengungkapkan tantangan seperti keamanan data, lemahnya regulasi di berbagai macam negara. Melalui analisa sistem, perancangan, eksperimen menggunakan microcontroller, serta evaluasi, jurnal ini menampilkan penerapan IoT dalam bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Kalau dari sisi akademik, jurnal ini memiliki struktur baik dan cukup lengkap, meski eksperimen belum dijelaskan secara mendalam sayangnya. Secara keseluruhan, jurnal ini relevan dengan perkembangan teknologi saat ini dan memberikan pemahaman dasar yang kuat mengenai IoT. Jadi itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.